kembali lagi di YouTube channel aku, Elsa Dwi. Ya, kali ini aku gak sendirian, aku bersama Dia. Jadi, kita mau cerita-cerita santai aja, tapi bukan Netflix and chill ya, bukan. Nah, dulu aku sama Mbak Widi itu udah deket. Dan kita tuh baru deket pas SMP atau gak SMA, karena dulu kita pas masih kecil punya circle-nya masing-masing. Circle tuh, anak kecil aja udah main circle kan, gimana nanti gede sama aja. Nah abis itu aku cobalah buat main sama mereka, sama mbak-mbak, karena aku yang paling imut, paling muda. Oh mati. Terus nggak lama kayak nyaman banget sama nih orang yang iya dong, katanya ya Elsa langsung di kasur sama dia aja nyaman, nggak bercanda. Terus udah mulai dari situ aku nganggap dia tuh sebagai abang, nggak kakak, abang cowok, karena aku pengen punya kakak cewek tapi nggak kesampaian. Ya nggak mungkin lah, orang abang aku aja udah lahir, nggak mungkin dimasukin lagi ya kan. Terus abis itu tuh kayak yang udah kayak ngerasa nyaman aja, kayak setiap ada masalah, setiap lagi emosi ataupun apa selalu cerita ke dia. Begitupun responnya dia juga baik ke aku. Pokoknya gitu, setiap aku ada masalah dari dulu sampai sekarang, karena aku kan gak pernah cerita sama sekali ke orang tua aku, jadi ceritanya ke dia. Dan ngomong, begitupun juga sebaliknya. Kalau dia lagi ada masalah, dia juga selalu cerita sama aku tentang apapun itu. Kita selalu cerita, mau dari masalah pasangan, meskipun dia belum punya gitu, yang mau boleh 08 bla bla bla. Jangan. Ya pokoknya gitu. Sebaliknya kita juga kalau misalnya ada masalah selalu cerita, ini saling menasehatin. Nah situasinya pernah di saat kita udah bikin planning, kita mau liburan ke sini, kita mau ini tapi gagal, nggak pernah terwujud. Tapi kita tuh karena orangnya dadakan seperti tahu, makanya kita itu lebih sering dadakan karena lebih terjamin, lebih maksudnya pasti, dan nggak kayak aduh ada cara gini enggak gitu. Terus pernah waktu itu aku lagi berantem sama cowok, ribut mulu kan. Aku tuh cerita ke dia kayak yang mbak gini, terus dia kayak ngasih saran gitu ke aku, putusin tuh nasihat dia nggak bener. Nah ini nih situasi ini aku ngerasa beda pendapat sama nih emak. Ngasih nasihat cuman nasihatnya dia tuh buruk gitu, suruh putus coba. Orang mana nasihatin udah coba berjuang gitu. Nah dari situ konfliknya, ketika dia menasihati aku dan aku punya pendapat sendiri, jadi disitulah komunikasi kita tuh nggak efektif karena kita punya pendapat beda-beda. Masuk ke Q&A. Pertanyaan pertama, mengapa penting untuk menjaga komunikasi dengan teman dekat? Menurut aku penting karena ketika kita contoh ya, misalnya kita lagi ribut sama pasangan kita ngerasa lagi capek, pasti yang namanya perempuan itu punya rasa gengsi. Nah untuk mengatasi rasa itu dan kita memang benar-benar lagi butuh teman curhat ataupun apa, kita bisa menghubungi teman baik kita, sekaligus kita juga bisa menanyakan kabarnya kayak gimana. Jadi nggak cuma sekedar curhat aja, kita bisa menanyain kesehariannya gitu. Jadi untuk pertanyaannya penting atau tidak, sangat penting, karena nggak semua di dunia ini kita harus sama pasangan kita saja, tapi sama teman baik juga harus benar. Menurut kamu gimana mbak? Biasanya sih kalau misalnya pas butuh aja baru komunikasi, karena kan nggak segalanya tentang HP. Jadi kalau misalnya kita lagi udah buntu banget nih, kayak udah bosen, kan kita baru chat temannya.
kasihan ya temennya. Cuman dia jadi budget. Enggak bercanda, enggak baik, jangan tiru. Oke, next pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik dengan teman? Kalau menurut aku bagaimana menjaga komunikasi yang baik dan benar, sesibuk apapun kita, coba tetap menghubungi teman. Entah kita menanyakan kabar, menanyakan keseharian, ataupun kita menanyakan permasalahan. Entah dia ada masalah atau enggak, tetap kita tanyakan. Siapa tahu orang tersebut sungkan atau apa gimana gitu. Jadi tetap kita tanyakan supaya komunikasi kita itu tidak putus, meskipun aku udah sama Mbak Widi sekarang udah jarak jauh. Jadi komunikasi tetap lancar. Lewat komen di SW kan, di Bisa. Instagram kita komen-komen. Kalau misalnya kayak gitu kita ketemu langsung. Nah, pokoknya mau jarak jauh ataupun enggak itu sebenarnya sih bukan penghalang. Ya kalau misalnya emang mau tetap berkomunikasi, ya usaha gitu, harus butuh effort. Entah benar tadi mau lewat kita SW ataupun apa, ya namanya komunikasi mah nggak lewat apapun, nggak mandang lewat apapun, yang namanya komunikasi ya tetap komunikasi gitu. Dan ketiga, oke, bacain. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi perselisihan antara Anda dan teman Anda? Kalau menurut aku, tanyain baik-baik kenapa bisa terjadi perselisihan. Jangan cuma diem-diem aja, karena yang diem-diem itu malah bikin masalah makin nambah. Kayak pikiran kita tuh makin kayak, ini orang kenapa gitu, kok jadi kayak begini gitu. Jangan diem-diem deh, pokoknya kayak tanyain kenapa bisa terjadi kayak gini. Tanyain secara baik-baik, jangan ngegas. Kalau temen-temen Kalau pengalaman sih ya, anjay punya pengalaman dia guys. ada. Kan kita sama ya, kita temenan dari kecil. Nah, kita kalau setiap ada selisihan, gimana caranya? Diam-diaman dulu, jauh-jalan dulu. Ntar teman saya udah pada tenang nih hatinya, baru pada kayak nyapa satu sama lain, terus nanti bercanda-bercanda. Emang iya, terus kayak ada yang ingat banget kayak harus ngatain dulu dong, kayak anjir masa kayak gini gitu kan, ini boleh ngomong kasar nggak, maaf lagi. Terus habis itu Sama udah lebaran sih. terus baru deh kalau misalnya kita itu baru temenan lagi, baikan. Kalau caranya mah ya mungkin kayak Elsa bilang, tapi lebih ke diemin aja dulu, ntar baru kita baikan. Lebih ke ngasih waktu dulu, jangan diganggu, biar kayak yang sampai capek aja dulu. Tapi cara kayak gini tuh nggak bagus, jangan ditiru, karena ya semakin kita diem-dieman, semakin kita di pikiran kita tuh iya berjauhan, dan di pikiran kita tuh semakin kayak nyari tahu kenapa. Lebih baik ya coba ya tanyain aja secara langsung, tapi dengan tentunya kepala dingin dan pakai hati. Oke, next pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat dengan teman kita? Saling menghargai sih lebih tepatnya, karena kan nggak semua mau temen, mau sama orang tua, mau sama pasangan, yang namanya perbedaan pendapat itu kan pasti gitu. Balik lagi ke kitanya, gimana caranya kita itu saling menghargai pendapat orang itu. Kalau kita bisa menghargai pendapat itu, ya masalah itu akan terselesaikan gitu, nggak jadi masalah. Kalau menurut kamu gimana Mbak? Ya sama aja sih kayak gitu. Ya kalau misalnya pendapatnya udah beda, kita dengerin aja, terus nanti kayak oh oke, beda pendapat. Terus kalau misalnya kitanya nggak suka, ya pendem aja gitu kan. Masa kalau udah beda pendapat langsung enggak lo bukan teman gue gitu kan, enggak, pasti kita tetap menghargai lah, ya kan? Iya Udah. benar. Oke, next pertanyaan ke 5. Apa yang harus dilakukan jika teman dekat jarang membalas pesan atau mengabaikan Anda? Sebenarnya mereka tuh sibuk, nggak tahu sibuk atau apa, tapi kita sebagai temannya itu jangan pernah bosan-bosan untuk tetap menanyakan kayak kenapa nih kok
chat aku nggak pernah dibales, sibuk kah atau apa, tanyain aja apapun itu, meskipun chat kalian dibalesnya 1 minggu yang lalu, 1 minggu yang akan datang, 2 minggu atau 4 minggu atau setahun juga, tetap tanyain aja. Nggak ada salahnya kok kita buat nanyain hal itu, toh nanti bakal dijawab sama dia kalaupun dia udah nggak sibuk ataupun udah menyelesaikan kerjaan dianya gitu. Benar. Bener apa? Apa yang dilakukan jika teman dekat Anda jarang membalas pesan? Oke, pertanyaan ke Oh, tetap Kan mau jawab. oh ya udah. Ya, apa yang harus dilakukan jika teman dekat Anda jarang membalas pesan atau mengabaikan Anda? Kayak tetap chat aja dulu. Kayak kalau misalnya emang butuh banget di hari ini, kayak Telepon. iya, Spam. nah Nggak spam bercanda. chat kayak lagi di mana kayak gitu, bisa ngobrol sebentar nggak kayak gitu. Nah kalau misalnya emang dia lagi nggak ada waktu, cari teman yang lain kan ada. Emang teman cuma satu. Jahat punya. Ya kita bisa ceritain ke lain. Kalau misalnya ada orang tua juga, kalau misalnya, tapi kalau misalnya nggak semua orang bisa cerita sama orang tua sih. Itu. Jadi buat kalian nih yang dijadiin teman curhat, harus tetap stay. Jadi kayak harus ada waktu kalau teman kalian butuh. Oke. Iya benar. Karena sesibuk apapun kita juga pasti bakal balik sama mereka lagi. Kita pasti bakal butuh mereka lagi. Jadi jangan pernah ngabain lah, meskipun sibuk ya bilang aja bentar ya lagi sibuk ini, kasih tahu seenggaknya orang tersebut itu tuh ada kepastian dari kita gitu. Next, pertanyaan keenam. Bagaimana jika kita merasa sulit untuk berbicara dengan teman dekat? Kalau menurut aku jangan pernah merasa terbebani, kayak nggak enakan, apapun itu coba bicarakan, coba ungkapin aja, siapa tahu dia itu bisa ngertiin gitu apa yang kita maksud. Jadi jangan pernah ngerasa kayak yang takut omongan kita tuh nggak didengar, cerita kita tuh nggak didengar, jangan kayak gitu. Ya udah pokoknya ceritain aja, apapun yang kalian rasain ya ungkapin aja. Mulai dari topik-topik ringan kayak kesukaan lo apa kayak gitu kan. Kayak udah tanya aja topik-topik ringan kayak lagi apa, padahal ya walaupun pertanyaan lagi apa itu lalu ya. Jadi kita harus cari topik sedikit demi sedikit biar komunikasi tetap jalan. Sama jangan ragu, tanya keadaannya. Oke, next, pertanyaan ke-7. Bagaimana jika kita merasa teman dekat kita itu nggak mendengarkan ketika kita lagi cerita ataupun bicara? Ya sebenarnya tuh apa ya namanya ya, jangan pernah kayak ngabain perasaan kita sendiri, kayak perasaan kita nih dia nggak mau dengerin curhatan kita, dia nggak pernah mau itu, mungkin itu perasaan kalian aja. Dan gimana caranya ya, coba bilang ke teman kalian baik-baik, kayak aku pengen cerita, aku pengen ngobrol ini tentang ini. Siapa tahu ketika kalian mengungkapkan apa yang kalian omongin dengan perlahan-lahan, kalian bilang sama mereka dengan baik-baik, jadi kalian itu tidak terabaikan gitu. Jadi dianya juga nggak sibuk sama diri sendiri, sama kita sendiri, dan dia juga bisa ngulangin waktu buat kalian untuk bercerita ataupun ngobrol sama kamu, Mbak. Apa ya? Udah, kalau misalnya emang udah greget nih, didiemin aja, kayak dengerin dulu apa gitu, nggak apa-apa ya, biar didengerin. Kalau nggak, yuk kumpulin dulu HP-nya, kita ngobrol dulu kayak gitu. Atau kalau lagi rame-rame nih, kita main game sambil tanya-tanya kan bisa. Jangan kayak rasa sedih duluan, masa nggak didengerin kayak gitu kan. Kita bisa mulai kayak gue mau cerita dulu nih gitu. Jangan langsung kamu males, udah nggak didengerin ceritanya sama dia kayak gitu, sedih banget deh kayak gitu kan. Iya. Itu aja video dari kita berdua, meskipun gak jelas tapi jelas kok, kalian dengar aja ya.
Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.